Coba masing-masing orang high end atau yang mengaku dirinya audiophile, raba hatinya sendiri. Betul nggak saya tuh audiophile? Sampai hari ini saya menganggap audiophile bukan equipment tetapi manusianya. Manusianya lebih ke Manusianya dia mencintai musik. Ya. Nah, kenapa dia harus pakai alat yang bagus? Supaya emotion dari recording tersebut bisa tampil. Nah, kalau misalnya rekaman ini sangat bagus, contoh ya, kita play di handphone, otomatis emosinya tidak dapat, ya kan? Dan kita kalau punya satu bayangan kita lagi nonton live show gitu ya, pasti semua orang juga mesti udah pernah nonton live show lah ya, ingin seperti itu gitu, ya. Kalau di handphone kan frekuensi terbatas kalau speaker kecil, ya. Jadi masing-masing ya, menurut saya punya keinginannya seperti itu. Cuman kadang-kadang malu kalau disebutkan, oh sebetulnya gua hobinya begini nih, malu. Jadi ada kadangkala harus yang lagu dia tidak suka, dia setel, dia putar untuk teman-temannya mendengar. Padahal pribadinya tidak suka. Jadi dia nggak bisa. Nah, contoh aja deh gini ya. Contoh, setiap manusia kan berbeda-beda. Ya. Kalau audiophile tuh boleh dibilang cukup rata. Karena yang disetel lagunya lagu kebangsaan. Banyak lagu kebangsaan high end dan audiophile. Maksudnya kebangsaan tuh diputar itu terus. Jadi yang mana gini lah, contoh sekarang kayak Stimela diputar. Ya, itu contoh. Ya. Kemudian rekaman-rekaman kayak Dali, ya Dali udah 5, gitu. Ya udah gitu, STS, ya apa segala macam gitu ya. Itu didengar, belum tentu si orang tersebut suka lagu itu. Nah, yang dia dengar cuma kelentang-kelenting, kemudian staging lah, dia lebar kiri kanan. Padahal kalau saya mau bilang jujur, kita dengar lagu ini di reproduksi, di speaker besar, di apapun, itu tuh bohong, bukan natural. Kalau mau tahu, yang natural adalah kita kalau ngomong langsung, kita dengar kabaret, kita dengar kayak di gedung kesenian lah misalnya. Nggak pakai mikrofon, ya. Di Jalan Pos Jakarta kan ada gedung kesenian tuh ya. Dia kadang-kadang kan tidak pakai pengeras suara ya. Akustik, ya. Nah, akustik. Nah, di situ betul-betul kita dengar natural, gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke dapur recording, itu semuanya udah tidak natural. Apa yang kita dengar di speaker dan hasil recording tersebut, kalau kita saat itu ada di studio tersebut waktu take instrumen, take vokal segala macam, dia berapa kali take, berapa kali tambal sulam, kita pun nggak pernah tahu. Dan kalau pada saat itu kita dengar di ruangan recording itu, suaranya sangat berbeda. Contohnya drum ya, dia akan berbeda sekali. Nah, setelah masuk ke dapur rekaman, pakai mixer, di mixing, pakai prosesor A, B, C, D, dengan banyak gaya di dunia ini, jadilah rekaman-rekaman yang sekarang kita sehari-hari kita dengar. Gitu. Jadi kalau dalam sebuah review kita katakan kualitas suaranya natural, itu sebetulnya kayak bias ya, Pak? Enggak, bukan bias. Kalau menurut saya tidak ada yang natural. Kalau yang namanya reproduksi tidak ada yang natural. Adapun yang natural itu nggak banyak. Ya, nggak banyak yang natural. Contoh Harry Belafonte, natural. Mungkin karena dia direkam oleh mic langsung. Kemudian zaman dulu ada PH direct to disc. Dia main, ya, langsung direkod saat itu juga, di write di LP atau di open reel gitu ya. Nah itu, ya betul. Yang kita dengar itu. Itu bedanya cara pandang sound engineer dulu dengan sekarang ya. Dulu maunya ya udah apa adanya itu, udah bablasin aja. Bulat bablas. Walaupun ada yang nggak enak. Ya makanya dulu ada kan ada rekaman mono,
Ya karena nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin sekarang kan ada pilihan aneka teknik rekaman. Ya. Dan juga untuk meraih simpati pasar ya. Betul. Jadi ngilangin gitu ya. Dulu kan sebetulnya mono, lari ke stereo. Begitu ngomong stereo tuh orang, waduh bangganya minta ampun. Iya. Stereo tuh ya sebetulnya 2 channel. Iya. Gitu kan. Iya. Nah tapi kalau si sound engineer-nya kurang memahami, dia bisa salah. Iya. Dan ternyata banyak yang salah. Artinya begini. Yang paling gampang aja drum hanya besarnya paling juga 1,5 meter. Betul kan? 1,5 meter. Nah kalau sistem besar di rumah tersebut tuh lebar ruangannya 8 meter ya, itu suara simbal crash dan ride simbal dan hi-hat bisa kiri kanan jauh, berarti yang main drum pakai gantar dong mukulnya. Iya kan? Nah di sini kurang berapa mengerti orang. Iya. Ya. Crash cymbal tahu dong? Iya. Crash di mana? Ride cymbal kan paling juga jarak ya sedikit gitu. Nah kemudian kalau kita dengar di ruangan kecil yang sebesar drum ya mungkin masih profesional. Tapi kalau kita dengar di ruangan gede, ya. Nanti pukul right cymbal-nya di sebelah kiri jauh, ya. Nanti pukul hi-hat-nya, kok ada di kanan? Nah berarti gimana tuh orang main? Iya, gitu. Nah gitu kan, kalau kita mau ngomong natural tuh begitu. Nah sekarang kayak pintu mobil ditutup, jeduk. Ya kalau kita lihat di reproduksi, jeduk, waduh, asik deh ya nggak? Low frekuensinya keluar. Ya kemudian kita ngomong dengan penyanyi aja. Kalau kita ngomong begini langsung, frekuensi dia sangat terbatas kok manusia. Nah, tapi setelah direproduksi, kenapa dia bisa ada bass ke bawah? Karena permainan. Ya itu semua karena ekualisasi, mixing dan lain-lain. Ya. Kemudian diberi kesan ruang, reverb, apa segala macam. Jadi kalau ngomong natural tidak. Hanya beberapa, apalagi zaman sekarang tahun 2021. 2020, 2019 udah banyak musik yang dibuat oleh komputer. Itu kita udah jangan cerita natural, kita hanya dengar lagunya enak. Jadi itu adalah sebuah imitasi ya? Imitasi. Nah, jarang sekali yang buat natural apa adanya. Jarang. Tapi kalau seorang pehobi high end menyadari hal itu akan bisa membuat dia ilfeel Pak. Jadi dia akan mengunderestimate rekaman itu kan. Jadinya dia nggak enjoy. Betul, bisa. Tapi buktinya gini aja. Saya kan tahu persis dengan itu. Ya kan? Tapi saya sudah terbiasa, malah seneng dengan itu. Gitu ya. Iya. Nah, saya kalau misalnya contoh datangkanlah misalnya, saya kan sering dulu juga ya live show, saya jadi operator segala macam. Kebetulan saya kan pernah jadi pelayan mimbar gitu ya, pelayan mimbar di gereja untuk musik, gitu kan. Soundman. Kayak Ruth Sahanaya datang, ya udah gitu. Nah kita kalau lagi latihan, lagi nyanyi segala macam, ya kayak begini suara. Iya. Ya. Nah, setelah dia pakai mikrofon, kok jadi low-nya ke bawah, wah, udah macam-macam dah. Tebal suaranya. Apalagi kayak Edo Kondolo gitu. Ya. Saya kalau lagi latihan ngomong ABCD ya hanya begitu saja.